Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial cara membuat timestamp atau tanggal input data secara otomatis dengan menggunakan formula di Google Sheet atau Google Spreadsheet. Sebelum memulai tutorial, saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Jadi, ini adalah contoh yang telah selesai dibuat. Di sini ada tabel yang berisi nomor, nama siswa, timestamp, atau tanggal input data. Jadi di sini timestamp dengan tanggal input data sama, tetapi di sini kita bedakan untuk mendapatkan hasil format tanggal. Jadi di sini kita akan membuat format tanggal yang berbeda. Di timestamp kita buat tanggal yang berbeda, di tanggal input data kita buat tanggal yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menginput nama siswa. Jadi di sini misalnya ada siswa yang namanya Muhammad. Dan tekan enter. Maka secara otomatis di sini bisa dilihat ini tanggal hari ini, yaitu kita menginput nama Muhammad pada tanggal yaitu tanggal 9 hari Selasa bulan Juni tahun 2020 jam 8:51. Ini 8 detik. Jadi di sini dia akan menunjukkan secara langsung tanggal input data. Sementara di sini format tanggal yang ada di timestamp dan tanggal input data di sini berbeda. Ini yang ingin kita atur. Jadi nanti ketika kita telah selesai mengisi formula di sel yang ini dan sel yang ini, kita akan mengatur format tanggal yang ingin digunakan. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Di sini yaitu tutorialnya. Di sini cara membuat timestamp atau tanggal input data secara otomatis. Yang pertama sekali yaitu kita harus membuka Google Drive. Jadi sekarang kita akan mulai membuat tutorial dari awal. Jadi yang ini contoh yang telah selesai, kita bisa hapus. Kita akan mulai membuat tutorial baru. Jadi sekarang yaitu kita buka Google Drive. Caranya yaitu kita buka browser. Misalnya di sini browser yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Jadi untuk masuk ke Google Drive, kalian bisa ketik drive.google.com. Kita tekan enter. Kemudian klik kunjungi Google Drive. Masukkan akun email kalian. Klik berikutnya. Isi sandi, kemudian klik berikutnya. Ini ada permintaan untuk menyimpan password. Di sini saya klik never, atau kalian bisa klik yang ini. Misalnya kalian ingin simpan password Google, kalian bisa klik save. Tetapi saya tidak ingin menyimpan password Google, jadi saya klik never atau yang ini. Jadi saya klik yang ini, close. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Kita klik tutorial. Ini untuk pemilihan folder dalam pembuatan file Google Sheet. Jadi misalnya di sini saya ingin membuat file Google Sheet berada di folder tutorial. Kalian bisa klik kanan, kemudian klik Google Sheet. Seperti ini. Sekarang kita mulai untuk membuat tabel. Jadi misalnya di sini yang pertama yaitu nomor. Kemudian nama siswa.
sini yaitu tanggal input data. Kemudian di sini timestamp. Sekarang kita buat tabel. Seperti ini. Ini kita isi nomor. Sekarang yaitu buat tabel udah selesai. Sekarang ketik rumus. Jadi rumus di sini dia ada dua jenis. Yang ini atau yang ini. Yaitu di sini harus diperhatikan, yaitu perhatikan tanda pisah, yaitu tanda koma atau tanda titik koma. Jadi yang rumus di atas kita menggunakan tanda pisah koma. Kemudian yang rumus di bawah kita menggunakan tanda pisah titik koma. Untuk mengetahui tanda pisah yang digunakan, kita bisa ketik sama dengan if. Jadi di sini kita ketik sama dengan if. Kemudian kita buka kurung. Nah, dia akan ada tanda pisah di sini. Jadi di sini yang digunakan yaitu tanda pisah titik koma. Jadi kita gunakan rumus yang ada titik komanya yang ini. Kalau misalnya di sininya tanda koma, berarti kita gunakan rumus yang tanda komanya yang ini. Jadi di sini rumus yang kita gunakan yaitu yang ini. Kalian bisa copy paste rumus ini. Tagnya ada di deskripsi video ini. Nah, di sini perlu diperhatikan, yaitu kita harus men-setting selnya. Karena yang sel ada di sini belum tentu sama dengan sel yang ada di sini. Jadi di sini yaitu D3. D3 artinya yaitu di sini menjadi D4. Jadi di sini kita klik yang ini. Kemudian E3 yaitu kita klik di E4. E4 di selnya. Karena tidak bisa kita klik, kita ketik secara manual. Jadi kita ketik di sini yaitu E4. Kemudian yang ini juga E4. Kita lihat rumusnya sama seperti di sini. Sama ya. Jadi kalau sama, kita tekan enter. Seperti ini. Kemudian kita bisa memperbanyak rumus dengan cara yaitu kita letakkan kursor di bawah pojok kanan sehingga membentuk seperti ini. Kita klik kiri mouse, kita tahan, kita bawa ke sel yang lain. Seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Kita tinggal copy paste rumus. Kemudian kita perbanyak rumus. Yang ini hilang, kita bisa yang ini. Sekarang yaitu ini dia, aktifkan fungsi berulang. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk menginput nama siswa. Misalnya namanya yaitu Muhammad. Kita tekan enter. Maka dia akan error seperti ini. Untuk mengatasinya, caranya yaitu seperti ini. Kita harus aktifkan fungsi berulang. Jadi di sini ada keterangan, kesalahan, terdeteksi adanya saling ketergantungan. Untuk menyelesaikan dengan perhitungan berulang, lihat menu file, kemudian submenu setelan spreadsheet. Jadi kita menuju ke menu file, kemudian itu setelan spreadsheet yang ini. Nah, di sini kita atur fungsi berulang. Klik yang ini, perhitungan. Kemudian klik perhitungan ulang. Klik saat diubah, ya. Kemudian perhitungan berulang. Klik aktif.
ini nilai ini terserah kalian bisa mengubah atau tidak mengubah. Yang penting ini harus aktif, kemudian ini saat diubah. Kemudian klik simpan setelan. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus. Sekarang kita masukkan lagi. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini terjadi karena kita belum mengatur format tanggal yang digunakan. Jadi sekarang yaitu kita harus atur format tanggal. Caranya yaitu kita blok dulu sel-sel yang ingin diatur format tanggal. Jadi di sini misalnya kita ingin mengatur format tanggal dari sel ini sampai dengan sel ini. Jadi kita blok semua sel yang ingin diatur format tanggal. Seperti ini. Kemudian kita menuju ke menu format, klik angka, kemudian klik format lainnya. Klik format tanggal dan waktu lainnya. Klik di tulisannya untuk pindah. Sekarang ini kita hapus dulu. Kita ingin mengatur kembali format tanggalnya. Jadi misalnya kita ingin yang pertama tampil yaitu hari. Jadi kita klik ini, klik tanggal. Kemudian kita atur hari. Hari dia hari secara lengkap. Ini. Kemudian tanda pisahnya yaitu spasi. Kemudian tanggal. Jadi untuk tanggal kita klik tanggal lagi. Kita atur ininya. Jadi di sini untuk tanggal kita atur hari dengan awalan 005. Seperti ini. Kemudian tanda pisahnya yaitu spasi. Bulan. Ini. Kemudian formatnya lengkap. Tanda pisah lagi, spasi. Kemudian tahun. Tahun juga lengkap yang ini. Kemudian tanda pisah lagi untuk jam. Jadi untuk jam di sini ada waktu, ada durasi. Yang kita pilih yaitu waktu. Jadi yang pertama tampil yaitu jam. Kemudian tanda pisah jam biasanya yang digunakan yaitu tanda titik 2. Kemudian menit. Tanda pisah lagi yaitu tanda titik 2. Kemudian detik. Kemudian ini sudah selesai. Klik terapkan. Seperti ini. Jadi sekarang format tanggalnya telah diatur. Nah, jadi di sini kita ingin tambah sekali lagi, yaitu di sini ada waktunya. Di sini waktunya AM atau PM. Caranya yaitu kita blok dulu sel-sel yang ingin diatur format tanggal. Jadi di sini misalnya kita ingin mengatur format tanggal dari sel ini sampai dengan sel ini. Jadi kita blok semua sel yang ingin diatur format tanggal. Seperti ini. Jadi kita kembali ke menu format, klik angka, format lainnya, format tanggal dan waktu lainnya. Di sini kita tambahkan AM atau PM. Kita klik lagi di sini, klik AM atau PM. Seperti ini. Tanda pisahnya yaitu spasi. Klik terapkan. Seperti ini. Jadi sekarang kita telah mengatur format tanggal yang ada di sel ini dan sel yang ini. Sekarang kita akan mencoba untuk menginput lagi, misalnya namanya yaitu di sini Muhammad. Tekan enter. Maka secara otomatis dia akan menunjukkan tanggal input data. Yang tadi di atas namanya Muhammad kita ganti A. Yang ini namanya Muhammad. Tanggal input datanya yaitu hari ini jam 9:16. Seperti ini. Sekarang kita akan tes lagi. Misalnya namanya Abrar. Seperti ini. Misalnya nama di sini itu Iksan. Seperti ini.
Nah, sekarang saya akan menunjukkan yaitu hal yang harus diperhatikan. Jadi hal yang harus diperhatikan yaitu jangan pernah menggunakan replace karena akan merusak format. Tetapi hapus data, kemudian berikan input data baru. Jadi misalnya sekarang kita ingin mengganti nama si A. Misalnya nama si A kita ganti menjadi Muhammad Iksan. Kita tekan enter. Maka dia formatnya akan rusak seperti ini. Dia tidak berubah. Sementara namanya kita ganti. Misalnya di sini Muhammad, kita ganti namanya menjadi misalnya namanya B. Kita tekan enter. Ya, formatnya akan rusak karena tanggalnya tidak berubah. Jadi cara mengatasinya yaitu hapus data, kemudian berikan input data baru. Jadi datanya kita hapus dulu, misalnya yang ingin kita ganti yaitu Muhammad Iksan. Jadi Muhammad Iksan kita hapus dulu, kita tekan delete. Ini yang sudah hilang, kita berikan nama yang baru. Misalnya namanya Muhammad. Kita tekan enter. Seperti ini. Jadi sekarang dia akan menunjukkan tanggal update terbaru dari tanggal input data. Seperti ini. Ini hal yang harus diperhatikan. Nah, sekarang misalnya kita ingin membuat dua format tanggal yang berbeda. Jadi di sini misalnya format tanggalnya seperti ini. Di sini misalnya kita hanya ingin menunjukkan jam saja. Caranya yaitu kita blok dulu sel-sel yang ingin diatur formatnya. Kemudian kita klik format, klik angka, klik format lainnya, klik format tanggal dan waktu lainnya. Jadi semua yang tanggal kita hapus. Dia hanya menunjukkan jam, menit, detik, dan jenis waktunya. Klik terapkan. Seperti ini. Maka nanti kalian bisa menghapus salah satu dari ini. Kalian bisa menghapus tanggal input data atau timestamp. Tergantung dengan yang diinginkan. Sekarang kita ingin merapikan tabel. Jadi di sini misalnya di sini ada nomor, kita rapikan. Kemudian untuk fontnya kita rubah menjadi Times New Roman. Caranya yaitu kita blok dulu semua sel yang ingin dirubah fontnya. Kemudian klik font. Di sini cari font Times New Roman. Atur fontnya misalnya menjadi 12. Kemudian blok lagi. Itu letaknya. Yang ini kita atur menjadi rata tengah. Yang ininya semuanya kita atur menjadi rata tengah. Kemudian ini ada nomor yang belum terisi, kita isi terus. Sekarang tabel ini kita isi. Misalnya namanya yaitu Rahmat. Rahmah. Kemudian Syauqi. Kita tekan enter. Seperti ini. Jadi ini terjadi karena belum diatur formatnya. Sekarang kita ingin mengatur format tanggal untuk timestamp. Caranya yaitu kita blok selnya. Kita atur formatnya. Jadi untuk memindahkan, klik di fontnya yang ini. Jadi di sini kita atur format tanggal sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya untuk hari kita pendek. Misalnya untuk hari kita buat menjadi singkat. Untuk bulan kita buat menjadi singkat.
Jadi ini format tanggal bisa diatur sesuai dengan yang diinginkan. Di sini contohnya seperti ini. Klik terapkan. Seperti ini. Jadi kita bisa membuat format tanggal yang berbeda antara tabel tanggal input data dan tabel timestamp seperti ini. Jadi misalnya kalian hanya membutuhkan salah satu atau timestamp, kalian bisa menghapus salah satu tabel. Jadi misalnya di sini kita akan mencoba untuk menghapus yang ini. Kita klik kanan, klik hapus kolom. Seperti ini. Jadi hanya tampil nama siswa dan tanggal input data. Sekarang kita tekan Ctrl Z untuk kembali. Seperti ini. Jadi sesuai dengan yang diinginkan. Ini yang tadi, yaitu hapus data kemudian berikan input data baru. Selesai. Jadi tutorial ini telah selesai. Jadi sekian tutorial dari saya tentang bagaimana cara membuat timestamp atau tanggal input data secara otomatis dengan formula di Google Sheet atau Spreadsheet. Jika kalian memiliki masalah mengenai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.